Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تعابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Rasulullah bersabda, 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat dengan naungannya. Para ulama mengatakan naungan itu adalah naungan arsy. Dan naungan di sini bukan maksudnya adalah bayangan Allah, tapi naungan Allah seperti Baitullah, rumah Allah, Baitullah, ya. Di sini maknanya para ulama mengatakan naungan itu adalah naungan arsy untuk orang-orang yang 7. Dan 7 ini pun bukan maknanya telah dilihatkan dalam 7 orang. Di sana terdapat lagi hadis yang lainnya yang membicarakan tentang siapa saja selain 7 ini yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada pada hari itu naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang adil. Arti imam lebih luas. Bukan saja khalifah, bukan saja pemimpin, bukan saja ya daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan, tapi juga masuk kepada orang-orang yang memiliki keluarga dan sebagainya. Dan makna adil adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya, dan dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maknanya kalau dia tidak mengikuti syariat Allah, berarti tidak adil. Tak melaksanakan hukum Allah, berarti tidak adil. Maknanya kalau dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti dia juga termasuk zalim. Dan imam adil ini sangat susah untuk didapati. Kalau kita lihat daripada masa Abu Bakar sampai kepada sekarang ini, hanya boleh dikerek oleh tangan berapa banyak imam-imam yang adil. Sebab itulah perkara ini termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang pemuda yang dia tumbuh besar dengan banyaknya beribadah kepada Allah. Dan ini juga kita mengetahui banyaknya pemuda-pemuda yang biasanya lebih peka terhadap hal-hal yang negatif, kepada hal-hal maksiat, kepada hal-hal berpoya-poya, dan sangat sedikit sekali kita dapati pemuda-pemuda yang saleh, pemuda-pemuda yang memang benar-benar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan pemuda? Karena memang pada masa pemuda lah itu akan sangat susah sekali untuk dekat kepada Allah. Kalau dah masa tua dah lain lagi. Jadi kita kadang-kadang kan masa muda kita happy, masa dah tua kita ending. Ada dekat-dekat nak mati ni, baru zikir baru solat dah, apa semua. Nah ini lain pula. Waktu tua ni kalau memang tak ingat Allah, akan tak mampus dah masa tua. Tapi jarang orang-orang yang muda ni. Orang-orang yang muda sangat jarang sekali memang benar-benar khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh
diterap oleh jari kita. Kebanyakannya mereka itu semuanya kadang-kadang di Shah Alam, di Kelantan, Johor dan sebagainya. Saya perhatikan malam-malam mereka melaksanakan taqarrub ilallah ta'ala dengan mereka berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Berjamaah ngapain? Buat apa? Taqarrub ilallah dengan motor-motor mereka, dan akhirnya mereka hampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berlempit gerak, menghampirkan diri dengan Allah, mempercepatkan diri kepada Allah SWT untuk berjumpa, lupa mati di jalan yang lurus. Ini parepit banyak itu. Salah siapa? Salah orang tua. Jangan beli motor untuk anak. Bila beli motor untuk anak, beli lempit lah tu. Sayang anak, beli sama mereka apa? Kereta Mercedes-Benz. Itu saya betul tak? Makanya kita sangat jarang melihat pemuda-pemuda. Tengoklah yang mengaji kepada laki-laki banyak yang tua-tua. Yang muda-muda semuanya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Yang tua-tua dah begini-begini lah. Napasnya pun Senin Kamis. Itu yang banyak beribadah kepada Allah. Yang muda-muda susah. Mereka ini termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik. Kemudian seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hidupnya rumah masjid rumah, masjid rumah. Masya Allah. Belum lagi datang waktu sudah sampai ke masjid. Ini pun jarang-jarang nih. Zaman sekarang rumah shopping rumah. Rumah shopping rumah. Habis itu mana? Taman. Wah, mana? Putih Helen. Bukan Ginting Holland, saya Ginting. Ini yang kita tengok banyak. Untuk pergi ke masjid, andaikan umat Islam dapat memakmurkan masjid penuh ketika waktu sholat subuh, itu berarti insya Allah umat Islam akan berjaya. Tapi kita tengok pada waktu subuh, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat. Oke lah, banyak kita tengok pas lagi subuh waktu sholat apa Ramadan, subuh ramai itu. Salat tarawih ini pun Masya Allah membudak, ya Allah ya Rahman, banyak penuh. Kalau katanya Ramadan, masjid kewalahan untuk menampung jemaah sampai keluar. Kenapa? Sob makin bertambah. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Masya Allah. Tapi kalau sudah tanggal 11 sampai tanggal 20, makin bertambah lagi umat. Masya Allah. Makin bertambah. Bertambah apa? Bertambah maju. Tanggal 21, tanggal 30 makin bertambah juga lagi. Bertambah maju sampai ke sop pertama. Dah hilang semuanya. Itu dikikis. Ini yang sop pertama yang tinggal bila-bila, yang betul-betul beribadah dalam masjid. Maknanya tuan-tuan, kita ingin jadikan masjid itu tempat kita. Datang ke masjid dengan sukarela, jangan dipaksa. Hayya 'alas shalah, langsung datang. Jangan dipaksa-paksa. Malu kita dipaksa, tahu. Ini sekarang kita tak pernah pergi ke masjid. Jumatan tak pernah, tahunan Idul Fitri pun tak pernah. Pada akhirnya dipaksa nantinya pergi ke masjid. Bila tuh pas lagi mampus dah, dibawa orang, diusung orang. Mau pergi atau tak mau pergi akan dibawa juga ke masjid, betul tak? Sebelum kita dibawa dengan paksaan, datanglah ke masjid dengan sukarela. Kemudian tuan-tuan sekalian yang warajulani tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang laki-laki yang berkasih sayang karena Allah, berjumpa mereka karena Allah, berpisah mereka karena Allah. Bukan disebabkan oleh harta, bukan disebabkan oleh tahta, bukan disebabkan oleh wanita. Kau punya adik tak? Nak cari adik ni dia, nak dekat-dekat. Atau nak cari, oh ini tuan ni datuk ni, boleh kawan lah, dapat sedikit tempiasnya kan. Kawan sama datuk, tempias dengan seronok juga lah. Tidak, dia pun kenal, dia berkawan dengannya hanya karena Allah. Dia dapat pahala. Jadi kita mestilah dengarkan kawan-kawan kita di sekolah mana. Bila sakit dia kita datang, kita jenguki.
jalan kita ke sana itu dapat pahala besar. Ya, dapat pahala besar. Kemudian seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki pangkat dan kecantikan, kemudian dia mengatakan, saya takut Allah. Masya Allah, ini susah ini dapatnya ini. Laki-laki diajak kepada syahwat, kepada zina. Udahlah yang menanyakannya, mengajaknya cantik. Udah cantiknya, hidung mancung, kulitnya Masya Allah putih, bibirnya berengkas seperti buah delima, Masya Allah wanginya menyayat hati. Sudah, kemudian punya pangkat, duit lagi. Golongan daripada datin-datin punya duitnya, tak duit kan dikasih duit. Ayo berzina. Dia kata, kalau tak kuat imam, apalah, insyaAllah dah buat nanti bertobat. Allah menerima tobat kata Allah. Betul tak? Saya hadir itu masih belum lagi yakin nih kalau ada orang mengajak begitu. Benar, betul tak? Karena payah. Coba bayangkan orang kaya cantik lagi, Masya Allah. Ngajak begitu. Kalau mampu kita mengatakan Allah Rabbul Alamin, ini akan dapat apa? Dapat naungan nantinya. Orang yang punya kekuatan iman. Jadi yang ngajak, udahlah kulitnya hitam, hidungnya masuk ke dalam, giginya nongol ke depan, baunya bau belacan. Bila diajak, bang, kodai saya dong bang, jomlah bang, tak bayar pun katanya. Oh, dia kata, ana akhullah rabbal alamin. Ini yang jelek. Mampu kata Allah, ana akhullah, saya takut pada Allah SWT. Kalau yang cantik belum tahu lagi, ya. Maka itu ketika waktu dicoba, tahulah betapa besar keimanan kita. Pedang takkan tahu betapa tajamnya kecuali kalau dipotongkan, ya. Kemudian seorang laki-laki yang menyimpan dan merahasiakan apa yang dia sedekahkan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan. Ini kinayah, ini bahasa apa kita kata, bahasa majas, ya. Bukan maknanya kalau kita nak sedekah begini, nah apa pasal pacik supaya tangan kiri tak tahu katanya. Itu salah. Maknanya adalah kalau kita bersedekah jangan kasih tahu orang. Tahu sedekah 5 ringgit je, 50 sen sedekah, satu kampung tahu. Nah, itu tak boleh kita simpan lah. Nah, supaya pahalanya dapat besar, ya. Tapi bagi orang-orang kaya ada sebagian, ya, daripada sedekahnya itu mesti dinampakkan sama orang. Apa tujuannya? Supaya jangan ada orang bercakap tu kaya kedekut, mesti nampakkan sikit, yang lain sembunyikan, ya, yang lain sembunyikan. Jadi kalau sekiranya kita bersedekah dengan menyembunyikan sesuatu itu pahalanya lebih besar. Ini bangun masjid dia dapat 50 ringgit kasih, kata kampung semua kumpul uang 50 ringgit, saya juga bersedekah, bukan kamu, Masya Allah, baru 50 ringgit. Makanya kalau kita tak bersedekah, bersedekahlah. Kadang-kadang ada orang masukkan duit ke poket orang sendiri tanpa ada masuknya. Orang dari itu tengok, saya tengok, ya ada duit, Masya Allah, dari mana ini? Dari surga, dari malaikat ke sini. Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, ya, itu adalah orang yang suka bersedekah dengan secara rahasia. Manakala beliau meninggal dunia, maka orang-orang penduduk miskin yang berada di Madinah merasa kehilangan. Mana orang yang biasa kasih kita makanan-makanan tapi tak dapat lagi, mana orangnya? Maka mereka dah tahu ternyata yang meninggal itu adalah orang yang mengasih. Ketika dimandikan, Ali Zainal Abidin dapatkan dalam tubuh ini kulit hitam, warna hitam karena mengangkat daripada makanan dan barang untuk disedekahkan. Dia langsung memberikan kepada orang lain. Beginilah yang saya lihat kebanyakan cucu-cucu Rasulullah yang sangat-sangat dermawan sekali. Saya punya guru-guru di Mesir, cucu-cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, mereka sangat dermawan sekali kepada kita. Alhamdulillah.
Jadi tidak ada gunanya kita kedekut dengan harta. Harta yang kita bawa ini adalah harta yang telah kita sedekahkan. Selainnya nanti akan dibagi-bagi dengan anak-anak istri kita. Anak istri kita lah akan membagi-baginya. Jadi banyakkanlah kita sedekah sebelum mereka bagi-bagi. Dan seorang laki-laki yang menangis takut kena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah air matanya. Orang yang berzikir kepada Allah, seorang laki-laki berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, dan dia menangis. Ini susah ini. Kita boleh nangis di hadapan orang, tapi kalau sendirian kita susah nangis. Dan nangis ini merupakan hal yang sangat bagus sekali, menundukkan hati kita lembut. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah kamu nangis, atau telah kamu mencoba untuk benar-benar menangis. Maknanya, tak mampu nangis, coba nangis. Diusahakan menangis. Tak mampu juga diusahakan untuk menangis, keluarkan air mata, ambil bawang tonjok ke mata, ya, nangis langsung. Ini disudahkan kita menangis. Dengarkan adab kubur, dengarkan adab neraka, menangis. Dengarkan Al-Quran menceritakan tentang adab-adab yang telah terdahulu, menangis. Saya akan bacakan hadisnya saja langsung dengan apa dia, daripada riwayat Abu Hurairah, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidul Haram, wa Masjidul Rasulullah SAW, wa Masjidil Aqsa. Tidak digalakkan untuk berjalan dengan jauh kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Rasulullah, dan Masjid Aqsa. Hadis ini maksudnya adalah tidak digalakkan untuk berjalan itu untuk memilih masjid-masjid yang ada. Oh, saya ingin sholat di sini sampai jalan jauh ini, tidak digalakkan. Dan di sini sebagian orang salah paham dengan hadis ini, sehingga mereka mengingkarkan dan mengharamkan orang-orang yang berziarah ke makam-makam wali. Ini salah. Untuk membahas ini perlu 2 jam. Hadis ini perlu dibahas 2 jam. Tapi saya tak ambilkan kesimpulan saja. Hadis ini membuktikan sama kita tentang sebenarnya 3 masjid inilah kita diajak untuk menziarahinya, untuk satu rihal. Karena ketiga-tiga masjid ini mendapatkan fadilah yang besar sekali. Sementara masjid-masjid yang lainnya semuanya sama kedudukannya. Jadi kalau sekiranya kita tak ingin dapatkan kebesaran dan fadilah i'tikaf, kita di satu rihal berangkat kita ke Masjid Nabi SAW atau Masjid Makkah atau Masjid Aqsa. Daripada Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Salatu fi masjid hadza khairu min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram." Salat di masjidku ini kebaikannya 1000 kali sholat selain daripada masjid yang lainnya. Masya Allah. Ini kelebihan daripada sholat kita di Masjid Nabi SAW. Ya. Maka sebab itu bagi siapa saja yang punya peluang untuk datang ke Madinatul Munawwarah, jangan sibuk untuk berbelanja. Raihlah pahala untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabi SAW. Masjid Nabi yang mananya? Kata ulama, masjid semuanya yang ada bangunan itu Masjid Nabi. Walaupun di sana ada yang berpendapat Masjid Rasulullah yang dulunya, tapi yang rajih adalah mana-mana masjid yang telah dibangun dengan bangunan itu Masjid Nabi SAW, dan sama pahalanya, yaitu 1000 kali sholat atau 1000 kali kebaikan. Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan rumah Rasulullah itu terdapat kuburan Rasulullah, yang mana rumah ini adalah rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Manakala Rasulullah mau meninggal dunia, dia minta izin kepada istri-istri lainnya agar beliau bersakit di rumah Sayyidah Aisyah. Maknanya dia ingin pilih di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha agar meninggal di sana. Pada akhirnya ittifaq para sahabat untuk dikuburkan di masjid di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pada akhirnya juga sampai sekarang ini kita melihat makam Rasulullah itu berada di tempat itu. Ya, maka Rasulullah mengatakan di antara ini. Kenapa di antara ini? Karena begitu mulianya tubuh Rasulullah, karena begitu mulianya jasad Rasulullah SAW. Madinah tidak akan ada kemuliaannya, tidak akan ada keistimewaannya kalau tidak ada Rasulullah SAW. Tapi dengan adanya baginda Rasulullah, maka Madinah menjadi mulia. Nah, di antara tempat Rasulullah itu sampai ke mimbar ini adalah raudhah. Sebagian para ulama mengatakan raudhah adalah bahagian yang berada
ada di surga. Sebahagian lagi ada yang mengatakan memang itu surga, sehingga siapa saja yang sholat atau melaksanakan ibadah yang ada pada tempat itu, maka nilai ibadahnya akan dipertambah. Maka sebab itu siapa saja yang berangkat ke Madinatul Munawwarah mesti benar-benar meraih daripada pahala untuk melaksanakan sholat yang berada di Raudhah. Terlebih-lebih di bagian tiang-tiang yang terkhusus. Ada namanya tiang Abi Lubabah, ada namanya tiang Harisah. Ini tiang-tiang yang kalau kita berdoa insya Allah makbul. Dan kalau sekiranya kita melaksanakan sholat insya Allah ta'ala, sholat itu akan dilipat gandakan. Ya, jadi jangan kita kebanyakan bershopping ya. Nanti tak maaf banyak orang yang berjumpa kerjanya shopping saja kerjanya. Kemudian mimbarku ini di atas telagaku kepada Rasulullah. Ini telaga adalah Rasulullah di akhirat, yang mana setiap umat Islam akan meminum daripada telaga itu, sehingga mereka bila minumnya tidak akan pernah haus lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang diberikan minuman dengan langsung dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Rasul bersabda, man hajja lillahi falam yarkus walam yamsuk raja'a yaumi waladat ummuhu. Siapa yang berangkat haji karena Allah, bukan karena supaya tak dapatkan halal haji, bukan supaya dibesar-besarkan orang, karena Allah. Kemudian dia tidak pernah melaksanakan perkataan yang kotor, melaksanakan perbuatan yang fasik, maka dia akan pulang kembali kepada kampung halamannya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Kata Rasulullah, tidak ada lagi bagi orang yang haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Orang yang akan mendapatkan surga itu ya orang-orang termasuk daripada orang-orang haji yang mabrur. Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Di antara umrah ke umrah akan mengampunkan dosa di antara keduanya. Jadi kan saya pun kadang-kadang tidaklah istilahnya melarang apabila Anda punya uang banyak nak pergi umrah setiap tahunnya. Karena punya fadilah. Kita satu tahun itu berbuat dosa dan banyak sangat dari kira-kira kan. Bila kita kalkulatorkan satu tahun buat dosa banyak. Maka untuk mengampunkan dosa yang ada, kita mesti melaksanakan umrah. Di antara umrah ke umrah itu kafarah. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa daripada kita, ya. Dan orang-orang yang haji mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Allah warzuqna hajjan mabrur ya Rabb. Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang dalam keadaan puasa tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan beramal dengannya, perbuatannya perbuatan dusta, kata-katanya perbuatan dusta, kelakuannya itu juga kelakuan dusta, maka Allah tidak berhajat, tidak memerlukan daripada dia itu meninggalkan makanan dan minuman. Coba kita bayangkan, makanan itu halal, minuman itu halal, kemudian kita tinggalkan, tapi kerja kita, ya, ketika kita ikut puasa, kerja kita mencari, kerja kita membagi, berbagai macam kita cakap, maka tidak akan dapat pahala karena Allah tak memerlukan apa yang dia buat. Maka sebaiknya yang berpuasa itu matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, kakinya berpuasa, tangannya berpuasa, perutnya berpuasa, kemaluannya berpuasa. Jangan hanya puasa awam. Puasa awam, kalau sudah tak makan, tak minum berarti puasa. Tapi matanya tidak terjaga, kupingnya tidak pernah dijaga daripada hal-hal yang haram, tangannya tidak dijaga daripada perbuatan yang haram, kakinya tidak dijaga daripada melangkah ke tempat-tempat yang haram, maka ini bukan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, "Ya'ti 'ala nasi zamanun la yubali man ma akhadha minhu." Akan datang pada masanya, ya, orang-orang tidak memperhatikan dari mana dia akan mendapatkan daripada harta tersebut. Aminal halal, aminal haram. Adakah itu daripada yang halal atau yang haram? Sudah masa ada. Nah, kita tengok sekarang. Semestinya dengarkan hadis ini,
kita makin tambah yakin percaya dengan Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah tahu keadaan sekarang ini? Masa yang kalau kita tengok umat sekarang kalau katanya bekerja yang penting dapat duit, bukan dilihat daripada itu pekerjaan halal atau haram. Allah telah mengharamkan riba, Allah gantikan dengan jual beli. Kenapa masih menggunakan riba? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jual beli yang berunsurkan dengan penipuan. Yang kita lihat sekarang ini, berapa banyak orang yang menjalankan tijarah, ekonomi, perdagangan dengan bentuk pembohongan, sehingga orang yang membelinya terasa dibohongi. Ya, itu haram. Menipu orang haram. Ada kadang-kadang dia bekerja di tempat pelacuran, waliyadzubillah. Ada yang bekerja sebagai tukang tuang air arak atau minuman keras, waliyadzubillah. Ada yang bekerja untuk jadi alung, ngak dan utih. Tahu tak alung ada utih? Tahu? Alung tahu alung? Hah? Tukang riba. Dia kerja sebagai alung, ngak, utih. Tak paham. Banyak. Maka Islam mengajarkan kita untuk makan halal, cari usaha yang halal. Kalau sudah halal, ibadah pun akan tenang dan khusyuk. Kenapa susah untuk sholat dengan khusyuk? Karena makanan kita selama ini haram. Kenapa ini anak bengal sangat tak ngapal susah? Karena kita kasih makanan yang haram. Ya. Ada orang tanya sama saya, saya ini mau mimpi Rasulullah banyak selawat dah, tapi tak jumpa-jumpa juga. Sebab kau tengok dulu makanan apa yang kau makan. Adalah itu haram. Kalau sudah banyak selawat, kemudian tidak jumpa Rasulullah, mungkin makanan yang haram. Tuan-tuan sekaliannya, makanan yang haram itu dapat merusak hati, menggelapkan hati, sehingga doa kita tidak dimakbuli oleh Allah, ibadah kita susah untuk beribadah, dan bahkan tidak akan khusyuk. Inilah efek daripada kita makan haram. Sebab itu tuan-tuan sekaliannya, bila kita terdapat dicoba Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja pada benda haram, tolong tinggalkan agar insyaallah Ta'ala kita nanti bersama Nabi SAW. Rezeki itu Allah yang tentukan. Jangan takut, jangan bimbang. Oh, saya dikerja di hotel berbintang yang ada di sana arang dan menyajikan arang, dan saya termasuk orang yang memberikan arang. Jangan sekali-kali kita kerja di tempat seperti itu. Rasulullah bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati ma waswasat li suduruha ma lam ta'mal aw takallam." Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan bagiku daripada umatku. Maknanya Allah memaafkan umat Nabi Muhammad SAW apa yang terjadi daripada was-was hatinya, bercakap hatinya, aku nak ingin berzina lagi. Tapi mana tahu selama-lama belum nanti diamalkannya, dibuatnya. Atau takallam, atau belum nanti dia bercakap, aku nak berzina lah katanya. Tak diamalkan, itu Allah maafkan. Aku tak mati di dunia. Hebat sangatnya orang tak mati di dunia. Amal orang Muncullah ke-12. Oh, nak kita kata mati macam-macam, tiba-tiba tak jadi cakap, tak jadi mati. Allah maafkan, cuma dalam hati saja. Selama masih dalam hati, belum diungkapkan, belum dilaksanakan, Allah maafkan. Sebab besarnya Allah SWT, sayangnya Allah SWT kepada kita. Padahal kalau kita tak buat kebaikan, aku tak bersalah, aku tak bersedekah, itu sudah Allah catat kebaikan. Ya? Tapi Allah sayang dengan kita yang dibicarakan dalam hati dengan kejahatan, Allah tak catat. Yang dibicarakan dalam hati tentang kebaikan, Allah catat kebaikan. Rasulullah bersabda, "Istanibul sab'atu biqat", jauhkan kamu daripada 7 benda yang membuatkan kefasikan, dosa besar. Ini disebutkan juga dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi dengan Ibnu Al-Haytami. Ingat ini. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Rasul, apa-apa saja itu yang 7? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zahfi
wa qatl muhsanatil mu'minatil ghafilat. Syirik billah itu dosa yang paling besar. Tidak ada pemaafnya kecuali dia kembali kepada Allah, bersyahadat kembali. Waliyadzubillah. Orang yang Islam kemudian murtad, maka diminta untuk bertobat. Selama 3 hari tak bertobat, dibunuh secara murtad. Dan orang yang murtad tersebut tidak boleh dikuburkan di kuburan Islam, tidak boleh hartanya dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Hartanya itu dimasukkan ke dalam apa? Baitul Muslimin, Baitul Mukminin. Kemudian setelah itu dia tidak boleh dikuburkan di kuburan Islam, ya, tidak disolatkan dan sebagainya. Banyak lagi hukuman siksaan terhadap orang-orang yang murtad. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah jaga iman kita dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Sihir ini nyata, hakikat memang terjadi, ya. Bahkan Rasulullah pernah disihir. Syekh Muhammad Wasidho dalam kitabnya, pernyataannya, dia kata Rasulullah SAW tidak disihir, dan dia ingkari hadis Sahih Bukhari tentang Rasulullah disihir. Itu salah. Dalam Sahih Bukhari sendiri diceritakan Rasulullah disihir, tapi efeknya yang terjadi pada Rasulullah SAW, Rasulullah tidaklah seperti kita kena sihir. Rasulullah ingin buat sesuatu tapi tak buat sesuatu, macam itu sajalah, ya. Efek daripada sihirnya yang dikenakan Rasulullah SAW, seorang Yahudi yang masukkan daripada sisir ke dalam sumur baginda Rasulullah SAW. Kita boleh sihir, datang ke bomo. Kita kenapa mesti percaya dengan bomo? Kita ambil buku dan ambil apa? Tikar apa juga semuanya. Itu tak boleh percaya dengan bomo. Apapun kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak ini maksudnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yahillu damu muslimin illa bisalasin. Tidak halal bagi orang muslim darahnya itu kecuali 3 perkara. Kalau kita setelah Islam, haram hukumnya kita dibunuh. Tapi kalau sudah 3 perkara dilaksanakan, maka ini namanya sudah halal dibunuh. Apa itu? Qatlun nafsi, yaitu an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh jiwa itu halal dibunuh oleh hakim. Sudah? Kemudian apa? Orang yang berzina, ihsan, orang-orang yang pernah melaksanakan kawin nikah, ya, berzina, ini dibunuh. Kemudian orang yang murtad. 3 perkara ini adalah orang yang dihalalkan. Jadi katanya illa bil haq, maksudnya haknya termasuk 3 tadi ini. Ya, orang yang murtad, orang yang berzina, orang yang sudah pernah kawin dengan sah, berzina, orang yang membunuh. Di sini katanya jangan membunuh orang yang Allah haramkan darahnya. Sebab itu dihukumkan dengan hukum hudud atau hukum qisas. Hukum qisas adalah hukum yang Allah SWT berikan untuk orang-orang yang melaksanakan jinayat, diletakkan kepada wali. Kalau wali itu memaafkan, maka tidak dilaksanakan hukum qisas. Tapi kalau wali itu dia tidak memaafkannya, maka dilaksanakan hukum qisas. Dan hukum qisas ini, tuan-tuan sekalian, adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi pemerintahan hakim untuk melaksanakannya, karena hukum ini adalah hukum Allah. Dan kita tidak boleh memilih dan memilah hukum. Yang ini kita ambil, yang itu tak kita ambil, yang itu kita terima, yang ini kita tak mau terima. Itu salah, ya, mesti kita laksanakan. Kemudian makan riba. Ini makan riba nih. Kita kasih orang pinjaman, nambahnya. Ternyata bukan uang nambah, ini namanya uang syukur, kata dia gitu. Macam-macam. Rasulullah kata bahasa nanti akan dipermudah. Bahasa di Indonesia katanya uang bunga. Uang riba itu uang bunga. Siapa yang tak mau makan uang bunga kan? Bunga ini asalnya uang riba. Diperindah, diperhalus namanya bunga. Kalau yang namanya sudah teh pun diperhalus, diperindah, tetap juga sakit ketika kita. Kau makan uang bunga di Malaysia berapa? Uang bunga juga kan? Kira-kira kalau ada orang kata, kau makan uang bunga ya, sakit kaki kita tuh. Sakit lah. Walaupun bahasa ini indah tapi tak sakit.
malil yatim, demikian juga makan harta anak yatim. Hati-hati, seorang yang diwakilkan atau diberikan kepada anak yatim tidak boleh dimakannya makan daripada harta anak yatim tersebut, ya. Dan lari dari peperangan. Kita lari ke peperangan dan Allahu Akbar, ila jihad, Allahu Akbar. Orang lari ke depan, dia lalu dari belakang. Ini adalah dosa besar. Tapi dengan syarat musuhnya itu, ya, kalau kita kata 2 lawan 1. 2 lawan 1. Tapi kalau dah katanya 20 lawan 1, memang lari lah. Memang gila. Maka sebab itu saya katakan, kawan-kawan daripada Thailand bertanya kepada saya, pelajar bertanya kepada saya bagaimana jihad kami di Thailand. Saya jawab, kamu tidak perlu berjihad. Karena walaupun kamu berjihad, negara Asia Tenggara tidak akan mau men-share kemerdekaan kamu. Karena sudah ada perjanjiannya. Ini kalau negara Asia Tenggara ini ada perjanjian. Kalau nanti Malaysia share kayak Papua ini, nah, untuk kemerdekaan, Thailand akan share kemerdekaan Sabah sama Sarawak. Paham tidak itu? Ini masalahnya politik dunia. Ini kamu tak perlu berjihad. Apa yang kamu buat kalau nggak berjihad? Kamu sekarang berjihad untuk banyakkan anak saja. Setiap umur kamu sudah sampai 15-17 tahun, kawinlah dengan 4 perempuan. Setiap satu perempuan 10 anak. Sudah berapa itu? Sudah 40, kalau sudah banyak 10 laki-laki, sudah berapa itu? Maka orang Papua ini paling banyak nanti di Thailand. Betul tidak? Kiraannya. Sekarang kan mereka itu parlemen. Kalau sudah banyak, tentu dia akan tengok orang banyak. Bahkan 20 tahun akan datang mungkin semuanya orang Muslim di situ. Ya, kalau kita buat seperti itu. Karena orang Thailand, ya asli Thai itu tidak mau banyak anak. Sekarang mereka tidak punya anak, mereka jarang kawin, mereka suka berzina. Jadi kesempatan kita banyak anak, itu jihad mereka. Paham tidak? Sini-sini sekalian ya, paham ya? Jadi ada juga jihad yang seperti itu. Masya Allah, umur 17 tahun kawin, 4 istri lagi, Masya Allah. Ya, karena parlemen, kalau kata ini parlemen, tentu dia akan tengok lah nama Islamnya banyak kan. Apalagi kita tengok anak daripada raja itu tidak mau menjadi raja sekarang ini. Jadi kemungkinan besar boleh berubah daripada republik. Kalau dia kata republik, dia akan tengok berapa banyak pesenan orangnya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita berperang, kadang-kadang jadi perlu otak. Bukan perlu buat saja, perlu otak. Kadang-kadang kita perlu banyakkan anak kan? Silakan banyak anak. Kita kenapa takut? Nanti masanya seperti apa? Allah yang nanggung. Allah ya nanggung. Itu. Kemudian menuduh seorang perempuan yang baik, orang perempuan mukmin yang baik yang lalai. Jadi makanya dia tuduh perempuan itu masuk daripada penzina. Ini penzina. Kalau kita tuduh mesti ada 4 saksi. Mesti ada 4 saksi. Bagaimana mesti ada 4 saksi? Mesti saksi itu melihat dengan yakin, ainul yakin, terjadinya perzinaan dan masuk, ya, tak maaf saya ini hukum nih, perlu saya sebutkan, memang benar-benar masuk ke situ. Kemaluan itu masuk ke situ, dinampak. Masya Allah, Allah Akbar. Memang benar-benar nampak. Baru. Tapi ditanyakan ini, kalau ditanyakan sama hakim, mesti ditanya satu-satu. Kenapa tak? Nampak. Gimana? Kalau masih lagi, tak maaf saya hukum ya, di antara 2 pihak itu tidak kenal untuk dirajam, tapi dia dihukum dengan takzir. Atau dia nampak tak? Nampak. Apa yang nampak? Nampak dalam gelap itu dah rumah gerak-gerak itu. Belum lagi. Kau nampak tak? Nampak. Apa nampak? Mereka bertindihan. Belum lagi. Kalau setakat bertindihan mungkin aja masih ada mungkin-mungkin. Kalimat mungkin-mungkin ini masih suaminya. Sementara bunuh kepala orang, merajam dan mati itu tak yakin itu. Jangan sempat gara-gara zon mati orang.
Maka kata Rasulullah, "Iqra'ul hudud bis-subhat." Adalah kamu tolak pelaksanaan buntu dengan terjadinya subhat, keraguan. Paham? Makanya tidak boleh kita menuduh perempuan yang baik-baik dengan melaksanakan zina kecuali apabila ada terdapat 4 saksi. Makanya bukan mudah nggak cari 4 saksi itu. Kita tidak panggil orang, kita panggil orang, sudah selesai. Nggak jadi 4 saksi, baru orang 4 saksi. Kenapa? Mesti 4 saksi tuan-tuan. Karena perlakuan ini ketika kita ingin buatkan rajam sampai mati itu sangat besar. Nyawa itu nyawa. Makanya masih 4 saksi bukan mudah-mudahan. Makanya kalau masih ada di keraguan yang kata, kita lagi perempuan kalau sampai kalau perempuan itu hamil, ini pasti zina katanya gitu. Kita tak gunakan itu. Atau kita masih lagi tengok lemah-lemah. Nampak betul-betul katanya tak digunakan. Itu orang kenapa? Kena sambung gara-gara sudah menghina atau telah menyampaikan perkara yang tak elok. Rasul bersabda, "Wa'aitu bi jawami'il kalim." Saya diutus Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sedikit tapi banyak maknanya. Masya Allah. Rasul kalau bercakap, cakapnya tak panjang. Macam kita cakap panjang tapi isinya sedikit aja. Kita begini, begitu, begini. Hasil apa yang dicakap? Segini. Rasulullah cakapnya sedikit, pendek, bahasa kami simpel. Tahu gak simpel? Ringkas. Bahasa yang ringkas, tapi maknanya panjang. Yang saya katakan tadi permulaan, Rasul bercakap apa? Rasul bercakap, "Ya Aba Numair, ma fa'ala Nufair." Cakap yang pendek tapi panjang maknanya. Rasulullah mengatakan, "An-nawafatu minal iman." Kebersihan itu pangkal daripada keimanan. Pendek kalimatnya, tapi betapa besar maknanya. Bersih dalam segalanya. Rumah bersih, pakaian bersih, semua bersih, hati bersih. Nah, inilah keistimewaan Rasulullah SAW. Wa nusirtu birru'bi. Dan saya ditolong Allah dengan dicampaknya ketakutan kepada hati-hati para musuh-musuhnya. Sehingga dikabarkan dalam satu riwayat lagi mengatakan belum lagi jumpa para orang-orang kafir sudah bertakutan dengan Rasulullah. Makanya kalau siapa yang pernah nonton film-film perang-perang seperti zaman dulu, kadang-kadang mereka buat pukul-pukul apa? Tameng atau perisai. Apa gunanya? Untuk menakuti. Kalau namanya musuh sudah takut, dia tidak akan konsen dengan peperangan, dia akan takut, maka mereka akan lari. Ini yang penting. Jadi Rasulullah ketika berperang belum sampai lagi ke tempatnya, musuh sudah ketakutan. Begitulah tugasnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabainama ana naibul utitu bi mafatil khazainil ardi wa udi'at fi yadi qala Abu Hurairah wa qad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum tadkhulunaha. Kata Rasulullah SAW, ketika saya tidur, maka didatangkan dan diberikan kepada saya kunci daripada perbandaraan dunia ini semuanya, diletakkan ke tanganku. Berkata Abu Hurairah, Rasul telah meninggal dunia dan kamu sekarang mengambil. Masya Allah. Ini juga tengok. Ini termasuk daripada kata-kata benarnya Rasulullah SAW. Rasul kata, khazainul ardi, bendahara dunia, yang mana setelah Rasulullah meninggal dunia, yang namanya parsi itu diraih dan diambil umat Islam. Umat Islam ambil sampai terbunuhnya Raja Parsi, segala daripada harta-hartanya diambil oleh umat Islam. Tengok, ini namanya apa? Khazain, perbandaraan harta yang banyak. Umat Islam pada waktu itu sangat kaya sekali. Demikian juga ketika umat Islam mampu menjatuhkan kerajaan Romawi yang berada di Syria, sehingga umat Islam menguasai bagian timur dan barat,
yang ketika itu dipegang oleh kekuatan besar Rom dan Romawi dan Parsi. Umat Islam pegang, Masya Allah. Ini membuktikan kepada kita, coba bayangkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang ingin mengejar dia, apa katanya, maukah kamu memberikan pakaian Raja Parsi? Sehingga kita Rasulullah lagi dikejar dalam keadaan mau musafir ke Madinah, tapi menjanjikan perkara ini kepada orang. Kepada siapa? Kepada Suraqah yang belum lagi masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Berjanji kepada Suraqah yang Nabi sendiri pun lagi dikejar-kejar. Tapi tengok bagaimana kepada Rasulullah SAW, manakala Rasulullah meninggal dan Parsi diambil oleh Islam, sehingga terbunuhlah Kaisar Parsi, sehingga pakaiannya diambil oleh umat Islam dibawa ke Madinatul Munawwarah. Ada yang mengingatkan kepada Umar, ya Umar, Rasulullah kata Suraqah akan dipakaikan dengan pakaian Raja Parsi, maka Umar radhiyallahu ta'ala memakaikan kepada Suraqah pakaian Parsi. Wa sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah benar dengan janjinya yang Rasulullah itu telah memakaikan kepada Suraqah. Coba kita bayangkan betapa benarnya Rasulullah SAW dalam keadaan dikejar-kejar, nyawanya pun tahu sudah hilang. Nyawa Rasulullah mau hilang, mau dibunuh orang, dikejar-kejar, tapi dia berikan janji. Suraqah, bagaimana kamu kalau nanti kamu pakai pakaian daripada Raja Parsi? Akhirnya Suraqah memakai Raja Parsi, pakaian dia, pakaian kemewahan. Setelah dipakai, Umar kata, ya Suraqah, buka balik. Bukankah Rasulullah kata pakaikan pakaian kulit? Iya, Rasulullah kata pakaian kau pakai, bukan maknanya kau miliki. Buka balik. Ini milik muslimin. Dengan rasa kecewa, Suraqah mesti buka pakaiannya. Yang kita diambilkan perkataan Rasulullah benar. Kita mesti membuatkan iman kita dengan dengarkan kata-kata hadis ini yang memang benar-benar terjadi. Jadi tengoklah umat Islam pada waktu itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, maka kala ditaklukkan negeri-negeri yang lain semuanya, dapatlah khazainul ardi, harta kekayaan yang besar, maka berubahlah para sahabat kecuali Abdullah bin Umar dalam keadaan kejuhudannya. Para sahabat-sahabat ada punya tanah luas, punya istana dan sebagainya, tapi Abdullah bin Umar tetap dalam keadaan kejuhudannya. Kita sekarang tengok, Masya Allah, umat Islam termasuk umat yang kaya. Raja-raja Islam termasuk raja-raja yang kaya. Itu Raja Tola itu, Raja Tola itu termasuk kaya. Jadi hanya sedikit umat Islam yang miskin, itu di Afrika. Orang Kristen lebih banyak lagi yang miskin. Allah berikan semua umat Islam kekayaan. Dan sangat sedikit sekali kita sekarang ini ketika masuk dunia, kepada kita sangat sedikit yang juhud, benar-benar juhud. Maka Rasulullah SAW kalau dia kata, ya Bu, ini saya inginkan gunung emas, jadi emas. Tapi Rasulullah SAW tidur dalam keadaan beralaskan daun kurma. Kita boleh lagi pakai ini? Susah kan? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nala Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril dan dia berkata, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ibbahu." Allah cinta si fulan, maka dia akan mencintai dia. Wa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai dia. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril memanggil kepada ahli sama. Siapa ahli sama? Para malaikat. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka adalah kamu cintai dia. Wa yuhibbu ahli sama, maka ahli dan ahli langit semua mencintainya. Tsumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi, maka kemudian diletakkanlah al-qabul, penerimaan di bumi ini. Masya Allah. Letakkan kabul penerimaan di bumi, maknanya orang itu banyak yang mencintainya. Di antaranya kalau kita tengok orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang Allah cintai, banyak orang yang mencintainya.
seperti Habib Umar. Ketika dulu berapa banyak orang yang ingin bersalam cinta sama Habib Umar. Seperti Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Ketika dulu kemana-mana selalu orang ingin menyanjung dan mencium dia. Ini adalah hukum daripada Allah. Tapi jangan kiaskan dengan bintang film ya. Pasukan-pasukan K-pop dan sebagainya. Ini K-pop ini banyak orang yang sense gitu, kejap-kejap. Kalau tak sense, salaman, pada salaman dia tidak akan mencuci tangannya seminggu. Apa pasal? Ini salaman sebab binatang pilih. Masya Allah. Jadi jangan katakan kalau orang-orang kejap ini berarti K-pop ini qabul inda Allah katanya. Qabul inda Allah kata ramai orang yang suka seperti itu. Tidak. Yang kita maksud adalah orang-orang yang memang dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa'amat fabata ghadban 'alaiha la'anat al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya kemana? Tahu sendiri kan? Ke tempat tidur. Dan istrinya tidak mau, dan tidurlah suaminya di dalam keadaan marah terhadap istri, suami marah terhadap sang istri, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh. Ini hati-hati. Kewajiban sang istri, memberikan kepuasan kepada sang suami. Wajib. Kalau jiran yang minta maaf, saya suami ini kurang punya nafsunya macam nafsu badan, semua benar. Nafsu pada kata istrinya, maka kasihkan peluang suami kawin lagi. Ini diajak tak mau, tapi tak kasih istri suaminya kawin. Bang, jangan kawin lagi bang ya. Kapak kau kapak. Kamu kapak. Kau tak kapak jangan pulang kemari. Nah, ini membuat suami nanti boleh biarnya jajan di luar-luar. Kau jajan ya? Beli-beli di luar-luar, tak boleh. Jadi suami itu, dia namanya laki-laki, dia punya hasrat, dia diajak oleh sahabat kepada dia, apa bang? Malam Jumat ini, ya kan, malam Jumat ini, dia percaya sih pulang kan? Dia malam Jumat ini, iya, pada percaya sih, kita kali percaya sih, tak tahan juga dia. Oke, Jumat percaya sih kan? Dia pun kocek deh katanya, abang ini, tak mau deh, haram. Kalau suaminya marah sama dia haram. Mesti ini suami-suami mesti sampaikan ke istrinya harusnya nih. Itu dia. Ini hadis tak boleh saya banyak-banyakkan, sangat salahnya nanti bahaya. Rasul bersabda, "At-tatabbu minasyaitan, fa idza tasa'aba 'ahadukum falyaruddahu mastata', fa inna 'adakum idza qala dhahaba syaitan." Menguap itu daripada syaitan. Apabila kamu menguap, hendaklah tolak mengaku sebab kamu, maksudnya jangan sampai begitu, jangan. Hendaklah kita menolaknya dengan cara kalau sudah ada tahan lagi kita kata buat kita. Dan apabila kita kalau dikatanya maka saya akan ketahu ini ada. Karena sudah tidak pernah menguap. Kenapa? Uap ini daripada syaitan. Ya, kalau kita pengajian kita ngomong, cuma ada tanda. Kalau tahan kita tidak tahan itu apa? Tak tahan lagi kan? Dia kan mau keluar lagi, wah, gitu kan? Jadi kita tahan. Kita buka sajalah tutup. Gitu. Sudah? Jangan tahan sama. Saya bukan tengok orang itu tahan muat, tapi buka dulu saya kata, baru buka. Itu cara menahannya. Kalau kita katakan, setan ketahuan, tidak pancingan kita udah. Setannya hebat ini. Dalam pengajian dia hebat, dalam sholat dia hebat, dalam pengajian dia ganggu kita, dalam sholat dia ada kata tukang ganggu dalam sholat kita. Allah Akbar, dia jolok-jolok belakang kita. Rasa masih tak keluar, tetap keluar. Rasulullah kata jangan keluar kan? Apa pasal jangan keluar itu gangguan setan. Rasulullah bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha sya'ir, kalimatul labib, ala kulli syai'in ma khala Allah batil, wa qala Umayyah bin Abi Salt ayyuslim." Perkataan
kalimat yang benar yang diungkapkan sang pensyair adalah perkataan Labib, tiap sesuatu itu semuanya adalah batin kecuali Allah. Hampir Umayyah bin Abi Shalih itu masuk Islam. Jadi syair ini benarnya benar, bohongnya bohong. Bagusnya itu bagus, yang nggak bagusnya itu juga nggak bagus. Ya, jadi nggak semua syair itu haram. Kalau kita bersyair di masjid dengan memuji Rasulullah tak ada masalah. Tapi kalau kita memuji perempuan apa semuanya nyanyi benda yang tak elok, hanya kucuk-kucuk mustahil, apa lagi dia? Ini apa lagi? Hah? Saya tak tahu dia. Itulah itu tak elok, maka tak boleh dinyanyikan di masjid. Itu kurang baik dinyanyikan di masjid atau di luar masjid. Nah, makanya kalau tidak qasidah pun, tidak menyanyi pun, tidak bersyair pun, buatlah puji Nabi SAW. Nah, perkataan yang paling benarnya daripada ungkapan seorang pujangga, seorang syair adalah tiap sesuatu itu batil. Jadi semuanya ini keindahan di dunia ini, rumah yang bertingkat, istri yang sampai 4, kereta yang berkilat, uang yang berlipat-lipat, orangnya itu orang korporat. Ini semuanya adalah batil, akan kita tinggalkan. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mendengarkan ini, Umayyah bin Shalih hampir masuk Islam. Rasulullah bersabda, "Yaqbidullahu al-ardha wa yadri as-samawati bi yaminihi, tsumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ardh." Allah Subhanahu wa taala menggenggam daripada bumi ini. Setelah hari kiamat Allah akan genggam dan Allah akan pegang langit dengan tangan kanannya. Maka Allah mengatakan, "Saya inilah Maharaja. Saya inilah Maharaja. Saya inilah yang memiliki semuanya. Mana raja-raja bumi?" Pada Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Mana Namrud yang sombong dan sangat angkuh. Mana raja-raja yang sombong, yang zalim, yang mengaku mereka hebat. Allah akan bertanyakan. Sehingga Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Allah akan pertanyakan kepada mana orang-orang yang sombong, mana pemimpin-pemimpin yang sombong, yang angkuh. Hari ini saudara-saudara mengajarkan kepada kita agar kita sebagai pemimpin apa saja tetap dalam keadaan ketawadukan, tidak menzalimi, dan kita ingat Allah semuanya yang mengatur dunia ini. Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dua perkara. Rajulun 'allama Allah ta'ala al-Qur'an bahwa yaktubu ana al-laili wa ana an-nahar fa sami'ahu jarun lahu fa qala laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'mal. Wa rajulun ata'u Allah malan fa huwa yumlikuhu bil haqq fa qala rajulun ya laitani utitu misla ma utitu fulan fa'amiltu misla ma ya'mal. Dua perkara yang perlu kita kalau dikatakan bahasanya ghibtah, dihasadkan, dighibtahkan. Ya, ghibtah ini termasuk perkara yang baik-baik kita ingin buat seperti itu. Dua perkara. Yang pertama katanya seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu kepadanya, ilmu Al-Quran, sehingga dia membaca Al-Quran pada malamnya dan siangnya, sehingga didengarkan oleh tetangganya. Andaikan aku diberikan seperti apa yang telah diberikan si fulan, maka aku akan mengamalkan sebagaimana dia mengamalkannya. Coba bayangkan, Allah berikan ilmu kepada kita. Apakah kita hibah kalau kita kata macam mana Syekh Nurdin itu alim begitu? Menyampaikan setiap hari tidak ada lain kecuali mengajar. Saya dulu sempat begitu, hibah saya sama beliau. Ya, waktu di Mesir saya hibah sama beliau. Macam mana ni Syekh Nurdin ini mengajar, tidak letih-letih apa semua. Saya begitu. Maka kita pun berusaha untuk belajar betul-betul. Bukan maknanya kalau sekiranya kita benci sama orang apa, ghibah dengan orang itu, hasad dengan orang itu, kenapa dia alim sangat ni? Kita pun coba untuk menjatuhkan dia. Ini banyak ustaz-ustaz begitu. Dia inginkan, ya kalau ada kawannya naik daun kan, jadi famous lah istilahnya, masuk TV Hijrah, masuk TV 3, masuk TV 1. Bukan sedap, itu masuk TV masuk, macam mana? Tak sedap. Tapi dia ghibah, dia hasad, sehingga dia pindah. Itu orang kan sesat, itu bukan bagus, itu sesat, bodoh, goblok itu. Kenapa kamu
mendengarkan daripada dia. Atau dia datang kepada orang-orang cerdik daripada tukang bohong, yang terkelam dulu ini, kasih racun ke apa semuanya, supaya aku lebih banyak lagi diundang orang. Ini masalah. Hasad ini akan datang kepada orang-orang alim juga. Bukan hanya penyakit orang-orang awam, hasad datang juga kepada orang-orang alim. Pantang tengok kawan yang naik daun, Masya Allah, kawan ini mukti, kawan ini apa, akan hasad dia. Tapi hasad yang dimaksud di sini, kalau tengok kawan itu diberikan ilmu, kita ikut bagaimana dia. Itu maksudnya. Kemudian seorang laki-laki yang punya harta dan dia habiskan harta itu pada kebenaran, infak, sedekah. Maka laki-laki mengatakan, andaikan aku diberikan seumpama yang diberikan kepada sekolah daripada harta yang banyak, maka aku berbuat sebagaimana Ridwan. Ini macam saya tengok ada saya punya murid, orang kaya di Johor. Subhanallah. Dia kalau kata tengok kayanya bukan kaya sangat, tapi banyak amal-amal dibuatnya, masjid, madrasah dengan secara percuma, ya, banyak dibuatnya. Yang seperti ini kita mesti rentok supaya kita dapat duit banyak, kemudian kita habiskan untuk menafkahkan, mensedekahkan dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'il al-arba'atu wa miskin kal mujahid fi sabilillah atau al-qa'im bil laili as-sayyib an-nahar. Orang yang membantu para janda-janda. Ini janda ini kadang susah kita nak buat, kan? Janda itu bagi-bagi, janda tuan-tuan. Ada namanya janda kembang. Apa dari sini dalam janda kembang? Janda kembang ini daripada janda yang ditinggalkan umurnya 20 tahun sampai 35. Namanya janda kembang. Janda kembang ini masih banyak lagi orang lirik. Bila suaminya meninggal, nangis itu juga, tapi matanya juga lirik-lirik ke kiri. Dia cepat datang ke kuburan suaminya, selalu cepat. Kenapa? Ingin basuh pakai air supaya cepat tumbuh bunga di sana. Sebab orang kawin baru orang kata, dah kawin lagi dia, belum lagi tumbuh bunga, dah kawin. Itu makanya selalu dia pergi ke kuburan. Ini namanya apa? Janda tapi kalau dah lebih 35 ke 40 sampai ke 50, 45, 50, ini namanya janda kembang kuncung. Kalau sudah sampai 50 ke atas namanya janda layu. Ini janda mana saja kita perlu perhatian, tapi perhatiannya hati-hati. Nanti katakan istri kita apa, bang, itu janda. Kenapa perhatian sangat? Tadi kawinkan ke? Itu masalah. Jangan kita memperhatikan suhu istri kita. Kadang-kadang janda-janda ini anaknya tak makan. Istrinya, suaminya dah meninggal dunia, jadi anak-anaknya perlu uang. Jadi perlu kita bantu janda-janda ini. Demikian juga orang miskin. Orang yang membantu janda dan orang miskin ini seperti mujahid dalam jalan Allah SWT, atau orang yang melaksanakan sholat pada malam harinya dan puasa pada siang hari. Jadi tuan-tuan kalau tidak mampu untuk puasa siang, malamnya melaksanakan apa? Malamnya tak melaksanakan sholat, ya, atau tak mampu bermujahadah, berjihad fisabilillah, apa pasalnya? Pasalnya dengan kampung langsung pingsan. Boleh dia ilal jihad, datang bum pingsan langsung dia. Yang macam begini, tolonglah janda-janda ni, tolong janda-janda ni. Kalau boleh dikawinkan pun kawinkan tak apa lagi. Tolong juga. Kenapa Rasulullah kawin dengan janda? Rasulullah bukan kerana Nabi sudah kawin, karena dia tolong para janda-janda itu. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadan amalahu jannah. Qala wala anta ya Rasulullah? Qala la wala ana illa ay yataghammala lillahu bi fadli wa rahmatihi fasaddidu wa qaribu wa yatamanna wa la yatamanna yanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu ayazdadu khairan wa imma musian fala'allahu ayasta'tiba. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang kamu masukkan ke surga dengan amalnya. Kita ni yang banyak amal ni, sedekah, zakat dan sebagainya. Ini amal kita ni bukan masukkan kita ke dalam surga, ya. Tapi kebiasaannya orang yang beramal, insyaAllah Allah masukkan dalam surga. Siapa yang masukkan dalam surga? Rahmat Allah. Allah memberikan rahmat sama kita, dimasukkan ke surga. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah? Beramal.
masukkan surga itu Allah. Udah masuk kerja, masuk amal. Salah. Ingin dapatkan Allah beramal. Nah, kata mereka, apakah kamu demikian ya Rasulullah? Ya. Dan saya juga tidak seperti itu. Maksudnya tidak masuk surga kecuali dengan rahmat. Kecuali Allah telah memberikan terdahulu karunia dan rahmatnya kepada aku. Jadi Rasulullah masuk surga dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah yang sangat besar kepada beliau. Tidaklah kamu berlaku berbuat baik dan mendekatkan diri kepada kebaikan, dan janganlah kamu bercita-cita ingin mati. Kalau sudah ditimpa dengan berbagai macam permasalahan, kita tidak boleh bercita-cita mati, atau kita tak boleh berdoa, ya Allah matikan aku, tak boleh. Dilarang kita itu. Utang sudah sering tinggal. Ya Allah, matikan aku, ya Allah, susah selamat, ya Allah. Tak boleh. Kita tak boleh putus asa, karena Allah Maha Luas. Cuman dosanya juga kita tak boleh mati. Ya Allah, sudah banyak sangat dosa, ya Allah, matikan aku, ya Allah, sebenarnya berlebih dosa, ya Allah. Tak boleh. Kenapa kadang kata Rasulullah SAW? Kalau dia itu baik, mungkin akan menambah kebaikannya. Kalau dia jahat, mungkin dia akan bertaubat husnul dzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh kita mengatakan sebagaimana Imam Bukhari ketika dia difitnah, Imam Bukhari difitnah ya dengan berbagai macam fitnah yang besar, maka dia mengatakan, ya Allah, andaikan mati itu baik untukku, maka matikanlah aku. Andaikan hidup itu baik untukku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau mati Allah, matikan aku, ya Allah, enggak. Ya, makanya kita mesti bersabar dengan keadaan hidupnya ini. Rasulullah SAW bersabda, ma'azallahu da'an illa anzalalahu shifa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah akan turunkan obatnya. Maka dengan demikian kita diajak untuk berobat. Kita disuruh untuk berobat. Dan segala penyakit ada obatnya kecuali mati. Mati tak ada obatnya. Apa yang diobatkan itu? Orang kata menjaga kesehatan lebih bagus daripada mengobati. Tapi kalau obat yang paling bagus adalah habbatus sauda. Kenapa? Habbatus sauda dawaul likulida. Habbat sauda itu adalah obat daripada segala penyakit. Ada yang lain, contohnya apa? Berbekam, ya, dan lain-lainnya. Itu adalah daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ma'asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Pakaian yang dibawa daripada buku lali, ya, atau kain yang dibawa buku lali itu memasukkan ke dalam neraka. Maknanya kita kalau berpakaian jangan sampai menyeret, jangan sampai tertutup buku lali. Di sini para ulama mengatakan sebabnya diharamkan karena takabur. Pada zaman dahulu orang pakai jubah, pakai baju itu sampai menyeret dan tabrak begitu. Jadi haram hukumnya. Jadi ulama-ulama mengatakan kalau sekiranya kita pakai baju, pakai pakaian, pakai seluar, maka janganlah kita sampai tertutup buku lali, ya. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau tertutup itu saja, tidak dalam keadaan takabur, ya, tak mengapa menurut para ulama. Tapi ada yang mengatakan haram langsung masuk neraka. Tapi kita pilihlah pendapat ulama yang mengatakan tidak, karena dia tidak bertujuan untuk takabur. Karena kadang-kadang kita beli pakaian itu sudah kita pakai, rupanya ternyata lebih sedikit. Tapi kalau dia sampai menyapu itu haram, ya, haram secara apa? Ijma'. Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW faqala ya Rasulullah man ahabbun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma abuk. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku untuk melaksanakan kebaikan kepadanya? Maka Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan thumma abuka, kemudian ayahmu. Nak katakan kepada ibu kita semestinya kita berlembut, berbuat kebaikan, karena dialah yang telah melahirkan. Kalau bapak tukang cetak saja, kalau ibu ini tukang melahirkan, nanti bapak ngasih makan kita, ibu ini ngasuh kita, maka lebihlah besar lagi. Sehingga seolah-olah begini, kalau kita tak ngasih duit pun lebih sedikit kepada ibu kita, tapi jangan ketahuan sama bapak kita. Dan
Katanya Hamilah haknya, kasih ini mak kau segini, kasih ini begini, aku ini ayah kau kan? Katanya nanti jangan kasih tahu sama ayah kita. Wajib hukumnya kita ya untuk berbuat baik kepada orang tua, ibu dan bapak kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wazzann, fa inna dhanna akdzabul hadits, wa la tahassasu wa la tanajjasu wa la tanajashu, wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah kamu berhati-hati dengan sangka-sangka yang buruk. Kita tidak boleh bersangka-sangka yang buruk, karena sesungguhnya sangka buruk ini termasuk cita yang sangat dusta. Dan janganlah kamu berbuat sesuatu benda untuk melaksanakan cara ingin menjatuhkan temanmu, dan kamu tidak boleh tajasus atau istilah kita kata mengintip-ngintip, ingin ngintip-ngintip orang, atau kamu tidak boleh ya menjual diri dengan najas. Atau najas orang yang beli, dia buat benar, saya yang belikan harga sekian, baik najas, jangan kau jual diri najas. Dia kata harga 10.000, harga 1.000, enggak, saya beli harga 1.500 supaya jangan jadi beli. Wala ta'asadu, jangan kamu berhasad, dan jangan kamu saling benci-membenci, dan jangan kamu memikirkan bagaimana menjatuhkan temanmu. Jadilah kamu hamba Allah yang saling berteman. Jadi di sini harus ditunjukkan kepada kita untuk supaya kita saling berteman, tidak menjatuhkan teman kita, tidak memburukkan teman kita, ya, juga tidak berhasad kepada teman kita umat Islam sekaliannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal mujahirin an ya'mala rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satara Allahu 'alaihi fa yaqulu ya fulan hamiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturu rabbahu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Kata Rasulullah, setiap umatku yang berbuat dosa itu akan dimaafkan dosanya, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan, mencita-citakan dosanya. Makanya sebenarnya asal dosa itu kita wajib tutupi, jangan kasih tahu semua orang. Tidak boleh. Semua orang bangga dengan perbuatan dosa. Ya. Dan sesungguhnya daripada orang yang menampak-nampakkan dan membesar-besarkan dosanya, dia seorang laki-laki beramal, berbuat dosa pada waktu malamnya, kemudian ketika paginya Allah telah menutupkan dosanya itu daripada orang lain. Kemudian dia berkata kepada orang lain, pulang, aku tadi semalam sudah buat begini-begini. Pulang, semalam aku pergi ke jalan bintang apa? Bukit Bintang, Bukit Bulan, Bukit Matahari. Apa kau kat situ? Berzina dengan awet curun. Masya Allah. Masya Allah betul. Ini haram, tidak boleh. Ini namanya mujahid, menyatakan kemaksiatan. Kalau kita sudah jatuh kemaksiatan, jangan cakap sama orang lain. Maka minta maaf, saya kritik kepada media-media. Kalau ada kejadian-kejadian, dia langsung, itulah sumber duit mereka. Itu haram. Membesar-besarkan cita-cita itu. Kes, si pulang telah memperkosa ini. Pasal banyak orang memperkosa. Kalau media lah. Buat majalah-majalah bahkan sekolah memalukan. Memang perbuatan itu memalukan dosa. Tapi buat apa sampaikan ke media, semua dunia ditahu. Kita punya Facebook, ada orang buat salah, kita langsung letakkan ke Facebook. Masya Allah, tabarakallah. Itu dosa. Hang pun punya dosa, pasang dan sebut-sebut dengan orang lain. Kalau kita dah tengok dosa kita lebih banyak daripada mereka, maka kita mesti tengok dulu dosa kita dan dosa orang lain. Karena nanti di akhirat Allah tak tanya, gimana kau tahu dosa itu dah apa-apa jadi dulu. Tak, Allah akan tanya kita, bukan tanya dia. Maka siap-siaplah kita untuk melihat dosa kita sendiri. Betul tak? Jadi sekarang orang sibuk dengan Facebooknya. Facebook ini boleh membawakan kepada neraka, boleh membawakan kepada surga. Walaupun Facebook itu bid'ah. WhatsApp bid'ah. Tapi WhatsApp juga boleh bawa ke surga, bawa ke neraka. Jadi siapa yang berbuat dosa tutup, jangan buka-buka. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab."
Orang yang kuat itu bukan orang yang memang mampu untuk apa kita kata tuh, beralgojo ke apa berantam kan? Bahasa Malaysianya apa itu smackdown? Apa bahasa Malaysianya? Bergusti. Orang yang gusti itu belum kuat lagi. Bukan orang yang kuat kalau dia mampu bergusti, bersmackdown, apa semuanya. Orang yang kuat dikatakan kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika waktu marah. Sang suami dianggap kuat kalau dia lagi marah dengan istrinya, tak keluar kalimat-kalimat yang kotor atau menolak. Engkau ni memanglah kutolak kau tolak 1000. Itu tak kuat berarti. Kita tahan. Orang yang mampu menahan daripada marahnya itu adalah orang yang kuat. Rasulullah bersabda, ada rajulan kepada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah, hendaklah kamu berikan wasiat kepadaku." Qala la taghdab. Orang Nabi orang qala la taghdab. Dia ulang-ulang sampai beberapa kali Rasul mengatakan jangan marah. Jangan marah. Coba kita bayangkan kebesaran kalau marah. Ya, marah ini dapat mengakibatkan semua benda hancur. Rumah yang begitu harmonis, istri begitu cinta sama kita, ketika kita marah, hilang segalanya. Maka marah ini tidak baik kita ikuti. Tapi beda dengan marah kalau sekiranya agama Allah mencaci, dihina, Rasulullah dihina, itu lain. Jadi kalau sekiranya kejadian seperti di Prancis ini Rasulullah SAW, kita reject saja, tak apa-apa, tak marah langsung, senang. Ini imannya lagi ditanyakan. Rasulullah SAW la yurdahul mu'minu min hujrin wahidin marataini. Tidaklah akan jatuh seseorang ke dalam lubang 2 kali. Kalau dah kata tahu di lubang itu jatuh lagi namanya lubang bin goblok. Situlah lubang yang saya jatuh. Dan lubang itu jatuh, dia jangan lagi situ, jatuh lagi namanya blodok itu. Orang mukmin tidak akan jatuh pada benda itu lagi. Maknanya jangan sempat kalau sekali kita buat dosa, jangan buat lagi benda seperti itu. Kalau kita sudah jatuh dalam kesalahan, jangan kita ulangi kesalahan tersebut. Karena mengulangi kesalahan tersebut menunjukkan kita dibodoh dengan kita sendiri, tidak mampu untuk menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah." Sesungguhnya Allah SWT, seorang hamba itu bercakap dengan kata-kata yang Allah suka. La yulqi laha balan, sehingga dia tidak menghiraukan dengan perkataannya. Ya Allah biha derajat, maka Allah akan angkatkan dengan perkataan itu berapa derajat. Dia cuma cakap saja, cakapnya itu tidak dia pikir-pikirkan ke pahala. Cakap begini, siapa yang jaga salat dia akan dapat surga. Siapa saja yang jaga salat dia akan bahagia. Dia tidak memikirkan sangat cakap-cakap tersebut dengan nyanyi. Ternyata orang tinggal itu akan manfaat. Allah berikan pahala seperti itu. Demikian juga sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhtillahi ta'ala. Seorang laki-laki, seorang hamba bercakap dengan perkataan yang dibenci Allah, la yuqabi laha balan, sehingga dia tak perhatikan percakapan itu yang memberikan dan memberikan dosa, yahdi biha fi jahannam, membawa itu ke neraka. Ini yang banyak kejadian kita tengok, cakap tak apa-apa, merapu. Dia tak tahu cakap dia dimasukkan ke dalam neraka. Mati, sebutkannya nama binatang, semua nama binatang di semua sebutkannya. Harimau, singa, sebutkannya. Ini kalimat kalau tak sebutkan pakai ilmu, tak harap hukumnya kita sebutkan, atau tak? Anjing, harap tak? Harap tak coba kita kata anjing. Tak harap kan? Kita kata masukmu, anjingmu. Walaupun belakang sikit dia. Haram, menghina orang, mencela. Perkara-perkara ini Tuhan mengajak kita untuk benar-benar menjaga mulut kita agar jangan sampai gara-gara mulut kita dimasuk neraka. Orang Melayu kata mulutmu harimau kamu. Padanya mulutmu dapat mengancam keselamatan kamu. Ya, kalau dia keluar tak akan dapat dimasukkan kembali. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Wa uridu an akhtabiha da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Setiap nabi-nabi memiliki dakwah yang Allah perkenankan dan dia berdoa dengannya, dan
Dan aku ingin doaku ini yang dimakbulkan, aku simpan untuk apa? Untuk syafaat bagi umatku di akhirat Allah. Seluruh para nabi-nabi, doa makbulnya ini semuanya sudah mereka gunakan. Nabi Nuh, ya Allah hancurkan umatku semuanya. Nabi-nabi lain sudah semuanya buat mereka, hancur mereka. Tapi Nabi Muhammad dia simpan doa mustajabah ini untuk apa? Untuk kita. Betapa Rasulullah SAW sangat cinta dengan kita, dia simpankan ini. Makanya kita mesti banyak selawat kepada Rasulullah agar simpanan ini dapat ke kita, kan? Dapat ke kita. Oleh Rasulullah SAW, ujibatin naru bisyahawat, wa ujibatin jannatu bil makarih. Sesungguhnya neraka itu ya dipagari dengan syahwat. Maknanya apa? Ya, maknanya penuh dengan dicipta, dihiasi dengan syahwat-syahwat. Sementara surga itu pula dengan yang tidak disukai. Kita kalau tengok sini itu sonok tak? Sini itu enak tak? Salah saya tanya sama tuan-tuan, kita tak pernah berzina. Kalau yang kembali berzina kata sonok, sedap. Dia kata zina ini sedap. Tanya semua orang minum, sedap tak orang whisky, brandy? Itu sedap tak? Sedap betul. Sabu-sabu sedap. Jadi kaya gara-gara makan duit riba, enak tak? Riba. Buat bangku besar-besar, 4 tingkat, kamar mandinya besar, dia boleh nonton dekat kamar mandi itu, begitu. Masya Allah, kaya. Tapi dari hasil apa? Riba. Sono tak? Sono. Tapi nerakanya, siksaannya, itu. Disitulah kita dicoba, ya, dicoba. Makanya Allah SWT mengharamkan hal-hal yang mendapatkan dan menghancurkan umat. Mana-mana benda yang mufsidah Allah haramkan. Mana-mana benda yang mufsidah yang Allah haramkan, contohnya yang menghilangkan akal, maka Allah SWT haramkan khamar, haramkan whisky, brandy, apalagi di Malaysia ini. Tak tahu? Oke, kita katalah ekstasi, pil kuda, apalagi sabu-sabu, ganja dan sebagainya. Allah haramkan karena menghilangkan akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan zina, mengharamkan zina. Kenapa mengharamkan zina? Karena menghancurkan apa? Menghancurkan nasab. Coba bayangkan anak zina itu mau dipilih apa? Sekarang saya tengok katanya anak zina dibuat namanya semuanya Abdullah. Itu nama orang itu nggak boleh. Anak zina ini tak punya nasab karena menghancurkan nasab. Bingung kita panggil apa? Coba bayangkan kalau perempuan berzina dengan 10 orang, tiba-tiba lahir anak. Mau buat ambil apa itu? Bin rame-rame atau bin jamaah? Bingung kita itu. Sudah? Nah, kemudian Allah SWT mengharamkan, ya, Allah SWT mengharamkan mencuri. Mencuri itu sebenarnya enak, kita dapat duit dengan mencuri gitu saja. Dapat duit. Orang lelah dia ambil begitu. Allah haramkan mencuri. Kenapa? Itu hak orang. Maka orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Hak orang diambil. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh orang. Maka dibuatkan kisah membunuh juga dia karena membunuh nyawa orang. Nah, ini semuanya adalah perkara-perkara yang kalau kita sendiri melihat dunia ini, kenapa banyak para pemuda-pemuda jatuh kepada maksiat? Karena yang maksiat itu semuanya akan masuk dalam neraka. Ini semuanya nikmat-nikmat belaka. Nikmat-nikmat belaka. Nah, kita ni alhamdulillah tak ada rasa nikmat lah. Coba tengok puasa, letih tak puasa? Letih. Solat subuh letih tak? Coba bayangkan baru tidur tiba-tiba solat subuh. Tapi yang namanya surga ini memang betul-betul jalan kita ke sana, kerikil-kerikil tajam. Hanya sedikit saja yang sampai ke sana. Ya. Mudah-mudahan kita masuk ahli surga, amin ya rabbal alamin. Saya mau cepatkan, minta maaf saya insyaallah taala bila akan berangkat ke ke airport ya untuk insyaallah pulang ke Medan, mohon doanya. Ini hari 40 siang terakhir bila kita khatam hadis ini. Bagi tuan-tuan sekalian yang di belakang itu ada namanya sini. Begini nanti tulis namanya insyaallah taala ya. Hadis yang terakhir
terakhir ini hadis targhib kepada kita. Qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, semuanya akan masuk surga. Setiap umat Rasulullah akan masuk surga. Allahumma ja'alna minkum ya Rabb. Allahumma ja'alna minkum ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami para orang yang masuk surga ya Rabb. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Tanpa kecuali daripada orang-orang yang dikecualikan Rasulullah, kata illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kita semuanya akan mau masuk surga semuanya, tapi dengan proses. Dan kadang orang itu berbuat dosa pun dia akan masuk ke neraka, dibersihkan dahulu. Kita harapkan kepada Allah kita masuk surga tanpa proses. Allah masukkan langsung kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah wadkhilna ya Allah al-jannata biduni hisab. Qalu ya Rasulullah wa ya apa? Rasul siapakah yang memang tak mau masuk surga? Itu orang bodoh. Orang semuanya tak masuk surga, tapi dia tak mau masuk surga. Kenapa? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatku maka dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan tidak akan termasuk orang yang enggan masuk surga. Dengan begini hadis ini sekalian tuan-tuan sekaliannya, ya, semoga kita menjadi orang yang taat dengan Rasulullah SAW. Hadis ini sangat penting sekali bagi memberikan motivasi kita agar banyak memberikan ibadah-ibadah yang baik, sehingga kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah surga, amin ya rabbal alamin. Dengan begitu tuan-tuan sekaliannya, habislah kitab ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan sekaliannya kitab ini. Ya, ajastukum kama adri syekhi wa masyayikhi, hatta kepada tuan saya Bukhari, ya, tolong tuliskan di sini nama, kemudian saya akan cop insyaallah taala biidznillah. Ada masih waktu saya untuk mencop. Dan yang sampai dah tulis datang sini. Yang perempuan boleh kumpulkan. Ada yang usaha untuk mengapakan.